Halo, saya Lucius Utama, mahasiswa Pasca Sarjana Magister Hukum NIM 230219009. Kita akan bahas dana pensiun. Let's go. Oke, kita akan mulai dari definisi. Apa sih definisi dari dana pensiun tadi? Ya, pension fund is a financial institution that control asset and disperse income to people after they have retirement from gainful employment. Pension fund is an investment maintenance by a companies and other employers to pay the annual sum required under the business organization pension scheme. Jadi secara garis besar dana pensiun itu bisa difokuskan pada pengontrolan pada aset dan juga pendapatan, ya, yang nantinya disisakan ketika mereka selesai dari bekerja, ketika mereka masuk pada masa pensiun. Nah, dana pensiun ini, pension fund ini itu sebuah investasi yang bisa dikelola oleh sebuah perusahaan, ya, jasa maupun dari penyedia jasa yang lain, entah itu bank umum ataupun dari kita sendiri. Seperti itu. Untuk undang-undangnya, definisi melalui undang-undang itu ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Di situ didefinisikan sebagai badan hukum yang mengelola dan menjaga manfaat dari pensiun itu sendiri. Nah, untuk penyelenggaraannya itu ada beberapa, ya, mau mandiri ataupun dari perusahaan. Nah, dalam di sini kita memberikan penjelasan bahwa penyelenggaraan program pensiun dapat dilakukan oleh pemberi kerja atau diserahkan kepada lembaga-lembaga keuangan yang menawarkan jasa pengelolaan program pensiun, contohnya bank umum ataupun perusahaan asuransi jiwa. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa dana pensiun itu sebenarnya bisa didapatkan ketika kita masih bekerja di suatu perusahaan. Mengacu pada definisi tadi bahwa dana pensiun dihubungkan pada kesejahteraan karyawan yang diterima oleh karyawan suatu perusahaan. Jadi dana pensiun itu menjadi kewajiban sebenarnya untuk perusahaan di pemberi kerja. Nah, entah mereka melakukan pengelolaan sendiri ataupun secara meminta bantuan, memiliki kerjasama dengan pihak asuransi, seperti itu. Nah, berlanjut ke jenisnya. Jenis yang pertama dari dana pensiun itu adalah dana pensiun pemberi kerja. Tentu dana pensiun pemberi kerja itu berfokus pada perusahaan dan karyawannya. Jadi dana pensiun yang diberikan dari perusahaan kepada karyawan berfokus pada kesejahteraan dari karyawan itu sendiri ketika mereka selesai dari perusahaan mereka. Nah, ini dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti. Nah, untuk yang memberi kerja ada dua, manfaat pasti atau yang pensiun iuran pasti. Nah, kepentingannya itu sebagian atau seluruh karyawan menjadi peserta, dan kewajiban untuk pembayarannya itu kewajiban dari si pemberi kerja. Nah, untuk sistematikanya atau rumus-rumusnya itu tergantung dari si pemberi kerja dalam melakukan program-program dana pensiun tadi. Selanjutnya ada dana pensiun lembaga keuangan. Nah, dana pensiun lembaga keuangan ini dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja. Nah, di sini ada dua arti, ya. Dalam artian lembaga keuangan itu dari perusahaannya itu kerjasama dengan perusahaan lembaga keuangan, ya, itu nanti mereka yang akan membantu terkait dana pensiun. Jadi
karyawan yang langsung berkomunikasi dengan lembaga keuangannya atau pekerja mandiri. Jadi ketika mereka bekerja secara mandiri dan dari pihak pemberi kerja tidak memberikan dana pensiun, maka mereka bisa mendaftarkan diri sendiri secara mandiri ke lembaga keuangan yang mengatur ataupun memiliki kelola terkait dana pensiun. Nah, biasanya perusahaan asuransi jiwa. Nah, contohnya kalau di sini terkait dengan pemberi kerja itu ada BPJS Ketenagakerjaan. Di situ mereka memiliki program jaminan pensiun, ya, bekerjasama dengan perusahaannya. Jadi untuk iurannya itu separuh dari perusahaan, separuh juga dari peserta karyawannya. Nah, ketika mereka selesai dari situ, mereka bisa mengambil dana pensiun itu untuk keperluan pribadi. Seperti itu. Yang ketiga adalah dana pensiun berdasarkan keuntungan. Dana pensiun ini berarti pemberi kerja yang menyelenggarakan, ya, program pensiun iuran pasti dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Jadi secara struktural itu pemberi kerja yang membuat, pemberi kerja yang memberikan iurannya, dan juga karyawan sama sekali tidak dipungut biaya. Tetapi untuk nominalnya itu, rumus-rumus yang dipakai itu hanya dari pihak perusahaan sendiri yang membuat. Jadi berfokus pada keuntungan dari pemberi kerja juga, separuh untuk karyawan, separuh juga untuk kepentingan perusahaan. Seperti itu. Oke, setelah kita membahas terkait jenisnya, kita akan membahas manfaat. Ya, tentu kita bertanya-tanya, oh, dana pensiun itu seperti ini, kemudian jenisnya seperti ini. Lalu apa sih manfaatnya? Kenapa sih kok sepertinya mereka memiliki peran penting, memiliki dampak yang kayak wah, kita perlu dapat ini gitu. Nah, di sini kita membahas terkait manfaat. Manfaat pertama adalah sebagai penyambung hidup atau bekal pensiun. Jadi ketika kita selesai dari perusahaan yang tempat kita bekerja, ya, entah kita bekerja di perusahaan ataupun mandiri, ya, kita bisa mendapatkan dana pensiun secara mandiri, itu menjadikan bekal untuk kita hidup nanti setelah kita masuk dalam usia pensiun. Di situ kita bisa menggunakannya sebagai penyambung hidup. Jadi ketika kita sudah selesai, kita sudah pensiun, kita tidak memiliki pekerjaan lain setelah itu, maka dana pensiun itu kita bisa gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian sebagai modal usaha. Nah, ketika kita sudah selesai dari pekerjaan yang lama, kita udah masuk masa pensiun, wah, tapi kita mau ya kerjalah dikit-dikit gitu ya, cari sambilan sebagainya, kita bisa menggunakan itu sebagai modal usaha. UMKM kecil kah, di rumah kah, atau di tempat-tempat lain. Nah, intinya sebagai pendapatan seperti itu, sebagai modal usaha yang pertama. Nah, selain itu yang paling penting adalah untuk berobat di hari tua. Nah, saya tidak bisa memungkiri bahwa semakin kita tua, maka kerentanan dari tubuh kita itu akan lebih tinggi, ya. Rentan terhadap penyakit, kesehatan tubuh kita juga akan semakin lebih tidak sekuat dulu waktu kita masih di usia produktif. Jadi kita perlu untuk menyediakan dana pensiun itu bisa dialokasikan sebagai dana terkait darurat, ya, terkait kesehatan. Bisa seperti itu. Karena yang tadi ketika kita masih di usia produktif itu kan kesehatan di masa tua itu kan merupakan akumulasi dari hasil pola hidup kita sewaktu kita masih muda dan di usia produktif. Jadi ya penting gitu manfaatnya. Yang kedua adalah mencegah lansia menjadi orang yang terlantar. Nah, jika rekan-rekan
melihat ya media massa sekarang kan sering menceritakan ya berita-berita mengabarkan bahwa ada lansia-lansia orang-orang tua yang masa-masa tuanya sebenarnya harusnya mereka duduk tenang dan juga yang menikmati masa tua mereka terlantar karena ya tadi di masa muda mereka tidak bisa mempersiapkan hal ini, dan juga mungkin dari tempat kerja mereka tidak memberikan dana seperti ini ya, program seperti ini, jadi mereka tidak mendapatkan jaminan lah ketika mereka tua nanti. Maka ini menjadi salah satu poin penting di mana ketika kita sudah selesai masa produktivitas, selesai hitungannya masuk masa pensiun, masa tua, kita mencegah untuk menjadi orang yang terlantar dan tidak menjadi beban untuk ya anak cucu kita, karena kita sudah prepare terlebih dahulu ya. Nah di sini terlantar dalam hal ini kita sebagai urusan ekonomi, sosial, psikologis, nah seperti itu. Jadi supaya kita tidak menjadi beban untuk anak kita nanti. Nah, dan juga berfungsi untuk menunjang kebutuhan hidup keluarga. Nah kita andaikan aja ketika kita masuk pada masa pensiun, lalu tiba-tiba Tuhan memanggil kita, ya kan? Karena kan kita kan nggak tahu umur. Nah, itu dengan dana pensiun itu membantu keluarga yang ditinggalkan untuk bisa lebih tenang lah istilahnya dalam melepas kita. Kenapa? Karena kita sudah memberikan persiapan ketika kita tua nanti, entah kita bisa menikmati atau tidak, kita sudah punya cadangan. Nah dari situ setidaknya memberikan bantuan lah, atau memberikan ya simpanan, cadangan bagi keluarga kita sewaktu kita diambil oleh Tuhan, seperti itu. Nah tadi kita sudah membahas terkait definisi, jenis, dan juga manfaat. Nah lalu bagaimana sih caranya kita bisa mendapatkan dana pensiun tadi? Yang pertama tadi kita dana pensiun dari pemberi kerja ya, lalu dana pensiun dari layanan lembaga keuangan yang memiliki layanan terkait dana pensiun ya. Jadi istilahnya bisa dari pemberi kerja perusahaan ataupun secara mandiri kita ke lembaga keuangan yang memberikan jasa dana pensiun. Namun kita juga bisa memberikan kita bisa membuat dana pensiun sendiri tanpa perlu kita menggunakan pemberi kerja dan juga layanan jasa keuangan tadi. Nah dengan cara mandiri ya, ini saya membuatnya secara mandiri aja. Yang pertama adalah kita perlu mengontrol pengeluaran. Kita semakin hari pasti kebutuhan itu semakin tinggi, gaya hidup juga pasti akan mengikuti dengan hal itu. Maka kita perlu mengontrol gaya hidup yang tidak sesuai dengan kemampuan. Nah dari akibatnya nanti penghasilan kita akan habis untuk membeli sesuatu yang tidak penting, atau kita cenderung hidup konsumtif. Sebenarnya itu didasari oleh rendahnya kesadaran hidup dari kita sendiri terkait gaya menabung dan juga investasi. Nah, kita perlu untuk mengontrol pengeluaran ya, supaya tidak terbuang-buang ke hal-hal yang tidak penting ya, hidup konsumtif, tidak ada efeknya bagi hidup kita nanti yang menjadikan kita boros. Nah, maka kita perlu lebih bijak dalam mengeluarkan uang untuk menghindari pengeluaran di luar perhitungan tadi. Maka kita perlu meningkatkan kesadaran diri untuk menabung dan juga investasi. Sudah banyak layanan-layanan yang secara mandiri kita bisa akses selain dari bank ya, itu yang menyediakan terkait investasi khususnya, seperti itu. Nah yang kedua adalah fokus dan prioritaskan masa depan. Artinya kita menyampingkan hal yang kurang penting atau bahkan dapat membuang waktu kita dan uang kita khususnya secara sia-sia. Nah di sini kita perlu adanya time management.
manajemennya kita perlu, sangat-sangat perlu. Kenapa? Karena kalau kita fokus pada masa depan, ya, seperti yang saya katakan sebelumnya, kita tidak akan menjadi beban bagi anak cucu kita nanti ketika kita sudah masuk dalam usia pensiun. Kita sudah menikmati dana pensiun yang kita ambil, yang kita masukkan, yang kita berikan, yang kita dapatkan dari ya hasil jerih payah kita sendiri ketika kita masih muda, ketika kita masih produktif, seperti itu. Dan juga selain prioritaskan masa depan, itu langkahnya adalah kita mulai untuk mengenal, mulai untuk mengulik investasi apa saja ya, jangka panjang yang bisa memberikan keuntungan terkait kesejahteraan tadi. Mulai dari, ada contohnya, mulai dari emas, properti, dan juga saham. Ada juga reksadana. Nah, kita bisa mengulik itu satu persatu, mana yang memungkinkan kita cocok dengan itu, mana yang memungkinkan kemampuan finansial kita bisa untuk kita investasikan, dan kemudian kita bisa meraup istilahnya dana pensiun untuk ya cadangan kita nanti setelah masuk di usia pensiun. Nah, langkah yang terakhir yang mungkin kita perlu adalah tidak menutup diri terhadap peluang yang ada dan mampu memanfaatkan potensi diri untuk mendapatkan pundi-pundi penghasilan di luar pekerjaan utama. Kita ketika masih muda pasti ada di zona nyaman dan malas untuk keluar dari situ. Saya pun juga. Nah, jadi kita perlu untuk mengesampingkan itu, untuk mengesampingkan ego itu, supaya kita membuka peluang-peluang yang ada di luar pekerjaan utama kita. Jadi penghasilan utama kita tidak tergerus ataupun terpotong untuk dana pensiun kita nanti. Jadi bisa difokuskan dana pensiun kita itu berasal dari pundi-pundi penghasilan yang di luar dari penghasilan utama. Memang secara ukuran lebih kecil tidak apa-apa, yang penting penghasilan utama kita tidak terpengaruh terhadap dana pensiun kita. Nah, kita perlu membuka peluang dari luar pekerjaan utama kita untuk mendapatkan pundi-pundi tersebut. Ya, ada freelancer, berjualan online, membuka jasa yang tentu membuahkan hasil, menggunakan kemampuan dan potensi yang kita miliki. Nah, biasanya kita memiliki potensi, contoh di bagian marketing. Nah, kita coba untuk berjualan online. Nah, nanti duitnya kita fokuskan, dialokasikan sepenuhnya, ataupun ya misalnya lebih besar atau cukuplah untuk membantu pendapatan utama. Nah, kita ambil 75% sampai 85% dialokasikan untuk dana pensiun, atau mau sepenuhnya juga tidak apa-apa ya, sesuai dengan ya, manajemen yang kita miliki sendiri, seperti itu. Oke, jadi kita sudah membahas terkait dana pensiun secara umum. Kita akan membahas dana pensiun dari kacamata hukum. Dari kacamata hukum, dana pensiun itu diatur di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Ya, di situ tadi didefinisikan bahwa dana pensiun adalah hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Program menjalankan pensiun, manfaat pensiun. Nah, di undang-undang tersebut diatur secara keseluruhan terkait dana pensiun, ya, terkait ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun. Nah, program pensiun sendiri dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 itu didefinisikan sebagai program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi peserta. Jadi fokusnya ada pada kemanfaatan dari dana pensiun tersebut di masa pensiun peserta tadi. Untuk jenis dan status hukumnya terkait dana pensiun. Nah,
di pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 itu dijelaskan bahwa jenis dana pensiun itu ada dua. Ada dana pensiun memberi kerja dan juga dana pensiun lembaga keuangan. Nah, tadi kita membahas sedikit terkait dana pensiun secara mandiri ya. Nah, itu tidak termasuk dalam undang-undang, namun itu diperbolehkan dalam artian kita bisa mendapatkan dana pensiun secara mandiri menggunakan ya tadi yang ada layanan-layanan ataupun aplikasi-aplikasi yang menyediakan dana pensiun, investasi lah seperti itu istilahnya. Nah, untuk yang istilahnya memiliki badan hukum itu dana pensiun memberi kerja seperti yang tadi saya jelaskan ada 3 ya. Pensiun memberi kerja itu dari pensiun sendiri, dari pemberi kerja sendiri itu nanti ada program pensiun manfaat pasti dan juga iuran pasti. Nah, untuk yang pensiun lembaga keuangan itu biasanya dari bank-bank umum, jadi kita secara mandiri ataupun perusahaan yang berkolaborasi dengan bank tersebut terkait dana pensiun, layanan dana pensiun, entah itu asuransi jiwa ataupun lembaga-lembaga terkait yang memiliki kemampuan ataupun layanan terkait dana pensiun. Contohnya adalah BPJS Ketenagakerjaan, di mana mereka memiliki satu program yaitu jaminan pensiun. Nah, itu fokusnya ada pada pemberi kerja sebenarnya, di mana nanti terkait iurannya itu diatur oleh pemberi kerja dan juga tenaga kerjaan sendiri ya. Untuk iurannya bisa sebelumnya bekerja, bisa juga dibagi dua antara bekerja dan juga si pekerja itu sendiri. Nah, untuk status hukumnya, dana pensiun memiliki status hukum sebagai badan hukum yang penuh dengan syarat dan juga tata cara yang diatur dalam undang-undang. Nah, jadi kita perlu jeli terkait dana pensiun ya, entah investasi ataupun hal-hal yang lain, karena sudah ada aturannya, sudah ada tata caranya. Jika ada dana pensiun ataupun investasi ya, yang tidak merujuk pada undang-undang yang berlaku, maka itu bisa diperhatikan tidak memiliki tidak memiliki legalitas yang baik seperti itu, atau bisa dikatakan ilegal. Oke. Lalu ada contoh kasus, yaitu saya mengambil contoh kasus pengelolaan dana pensiun di BUMN ya. Nah, dari kasus yang saya baca itu ada 4 poin yang menjadi kacamata yang kita bisa lihat. Yang pertama adalah kelalaian dari pendiri atau pengelola dana pensiun BUMN. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa dalam pengambilan program dana pensiun itu perlu adanya pertimbangan-pertimbangan ya, dari pemberi kerja khususnya terkait kemampuan finansial dan juga badan hukum yang memiliki wewenang terkait pengelolaan dari dana pensiun tadi. Nah, di sini dikatakan bahwa adanya kelalaian dari pendiri atau yang membuat dana pensiun atau yang mengelola dari dana pensiun BUMN tadi. Nah, yang kedua adalah kualitas dari sumber daya manusia pengelola dana pensiun yang belum mumpuni. Nah, di sini dijelaskan bahwa orang-orang SDM-nya itu masih belum paham terkait pengelolaannya seperti apa. Nah, itu tadi dari pendiri program dan juga pengelolanya itu masih kurang adanya komunikasi yang baik. Jadi menjadikan dana pensiun ini tidak sesuai dengan jalur yang ada, tidak sesuai dengan tata cara yang ada. Nah, yang ketiga adalah tata kelola investasi yang masih dikatakan belum optimal.
Nah, info dari kasus ini itu pemilihan programnya itu dikatakan belum optimal, belum tepat, belum sesuai dengan apa yang harusnya diberikan kepada karyawan-karyawan tersebut. Jadi belum optimal terkait ya adalah di permasalahan pada pengelolanya juga penerimanya. Nah, yang keempat adalah adanya tunggakan akibat pembayaran iuran yang tidak lancar dari bekerja. Nah, di sini fokusnya ada pada SDM pengelolanya. Jadi dari pemberi kerja itu sudah memberikan iurannya, namun dari yang mengelola dana pensiun tersebut terlambat untuk memberikan iurannya, untuk melakukan pembayaran iuran. Jadi adanya tunggakan-tunggakan. Nah, nanti tunggakan itu kan menjadikan sebuah denda pada pemberi kerja tadi. Nah, itu contoh kasusnya seperti itu. Itu pengelolaan dana pensiun yang belum tepat dari pengelolanya, dari pendirinya, dan juga pemilihan. Nah, maka dari sini, dari kasus ini kita perlu, jika kita mau membuat atau melakukan program dana pensiun secara mandiri khususnya, kita bisa memilih atau kita perlu memilih dengan jeli program mana, jenis mana yang memiliki kejelasan terkait tata cara pengelolaannya dan juga sistematikanya ketika kita sudah masuk sebagai nasabah dan juga pengambilannya. Seperti itu. Jadi kita perlu untuk ya setidaknya mengetahui lah secara seluk-beluknya, secara dalamnya kayak gimana. Juga terkait hukumnya, karena terkadang ada investasi-investasi yang bodong. Nah, ini di negara kita ada beberapa kali yang investasi bodong. Nah, ini kita juga perlu paham lah, tidak hanya tahu tapi juga paham terkait bagaimana sistematika mereka untuk merekrut dan juga menawarkan jasa yang mereka miliki terhadap kita, produk yang mereka ada, yang mereka punya terhadap kita, supaya kita tidak tergiur dan juga tidak menjadi korban selanjutnya dari investasi bodong tersebut. Seperti itu. Nah, dari kasus itu apa yang dilakukan? Nah, dari kasus itu didapat sebuah strategi, ada beberapa strategi. Salah satunya adalah melakukan peningkatan kualitas dari SDM mengelola. Jadi mereka akan mengganti orang-orang yang mengelola tadi, yang digantikan oleh orang-orang yang memang mereka memiliki kemampuan, memiliki pengetahuan yang cukup terkait dana pensiun tadi, dari mulai cara pengelolaannya, pemilihannya, dan juga ya sistematika yang lebih baik lah, lebih transparan juga, supaya karyawan yang nantinya akan mendapatkan dana tersebut bisa mendapatkan secara full tanpa adanya yang kurang sesuai dengan sistematika yang berlaku di situ. Nah, lalu apa yang kita bisa dapatkan? Nah, tadi seperti yang saya bilang sebelumnya, kita perlu jeli, kita perlu waspada, kita juga harus paham terkait bagaimana sih sistematika dari dana pensiun itu sendiri. Jika kita masih bekerja di suatu perusahaan dan juga perusahaan tersebut memberikan dana pensiun maksudnya, itu kita bisa menanyakan ke bagian manajemennya mereka, manajemen perusahaan, terkait gimana sih kalau kita mendapatkan dana pensiun. Nah, jika dari perusahaan tersebut sudah memberikan, sudah mengakomodir terkait lain jasa dana pensiun tersebut, kita bisa menanyakan terkait bagaimana sistematikanya, pembayarannya, dan juga ya hal-hal yang mengenai terkait dana pensiun tadi, supaya kita bisa paham, mengetahui, dan juga ketika kita selesai dari perusahaan tersebut, kita bisa mendapatkan dana pensiun yang sesuai dengan apa yang kita rincikan, seperti itu.